Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi seluruh mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Wali Resta Gusnia. Saya sebagai tutor Anda pada mata kuliah PMA 4419 Analisis Vektor. Nah, pada sesi pertama ini kita akan membahas materi esensial pada buku materi pokok analisis vektor yang ada di RBV UT. Nah, pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang vektor dan operasinya. Dapat kita lihat pada sesi pertama ini, uh, kita akan membahas vektor dan operasinya. Kemudian Anda diharapkan nantinya setelah dari sesi pertama ini dapat membedakan vektor dan skalar, kemudian menentukan hasil penyembelahan dan pengurangan dua vektor atau lebih, kemudian menentukan sifat-sifat penyembelahan vektor, menjelaskan pengertian perkalian skalar dan vektor, menentukan sifat-sifat perkalian skalar dan vektor. Kemudian Anda juga diharapkan mampu menggunakan rumus perbandingan pada geometri, menentukan persamaan vektor suatu garis lurus dan mengaplikasikan dalam geometri menggunakan dalil-dalil Menelaus dan garis berat dalam segitiga untuk menyelesaikan masalah dalam geometri. Nah, dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan besaran-besaran seperti panjang sebuah tongkat, volume suatu kaleng, luas kebun bidang, dan massa suatu benda. Nah, ini disebut dengan besaran-besaran skalar. Ada juga gaya, kecepatan, percepatan, torsi. Nah, ini disebut dengan besaran-besaran vektor. Jadi, dapat kita pahami bahwasanya vektor adalah himpunan ruas garis berarah yang mempunyai besaran dan arah yang sama. Oke, dapat kita lihat pada gambar berikut. Ada himpunan vektor, eh, vektor PQ, vektor MN, vektor KL, vektor GH, vektor EF, vektor CD, vektor AB. Nah, suatu vektor dapat diberikan simbol dengan salah satu anggotanya sebagai wakil dari himpunan garis. Nah, vektor pada gambar di samping dapat diwakili oleh salah satu ruas garis atau vektor A ini dari A ke B atau vektor AB, CD, EF atau yang lainnya. Kemudian kecil yang dicetak tebal huruf sebagai berikut. Nah, kemudian juga dapat disimbolkan vektor AB yaitu arahnya dari A ke B, vektor CD arahnya dari C ke D atau yang lainnya. Nah, dapat kita pahami tanda panah pada AB itu menandakan arahnya. Arahnya itu dari A. Kemudian eh, dapat kita ketahui bahwasanya vektor dengan titik pangkal dan ujungnya sebarang, asalkan besar dan arahnya tetap, itu dapat disebut dengan vektor bebas. Kemudian ada juga dengan vektor yang titik pangkalnya tertentu dari vektor-vektor lainnya dan harus bertitik pangkal tertentu dari vektor-vektor lainnya. Nah, ini disebut dengan vektor posisi. Dapat kita lihat pada gambar di samping sebuah vektor dengan titik pangkalnya dan titik ujungnya P, kemudian titik pangkalnya O dan titik ujungnya A. Nah, di sini vektor-vektor posisi dari titik P, A, B, C, D masing-masing terhadap titik O berturut-turut adalah vektor OP, vektor OA, vektor OB, vektor OC, dan vektor OD dapat dinyatakan berturut-turut dalam simbol huruf kecil vektor P, vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Nah, panjang ruas garis menyatakan besarnya vektor dan arah panah menyatakan arah vektor. Besarnya A, vektor A dapat dituliskan dengan simbol seperti ini. Kemudian besarnya vektor AB, vektor yang ditulis dengan huruf besar, dapat dinyatakan dibaca dengan panjang vektor AB dan ini dibaca dengan panjang vektor A. Nah, dua vektor disebut sama apabila sama dengan vektor B jika besar dan arahnya sama. Selanjutnya dapat kita lihat pada slide berikut. Pada slide A, pada gambar A ini vektor A dan vektor B itu adalah dua vektor yang arah dan besarnya sama. Kemudian di sini dapat kita tulis vektor A sama dengan vektor B. Nah, pada bagian B ini adalah dua vektor yang besarnya sama, cuma arahnya berbeda. Sebuah vektor apabila arahnya berbeda dapat dituliskan dengan tanda minus. Nah, karena arahnya berlawanan dengan vektor A, maka ditulis minus A. Nah, kemudian pada bagian C ini dapat kita lihat dua buah vektor yang arahnya sama dan besarnya berbeda.
Kemudian di bagian D adalah dua buah vektor dengan besar dan arahnya berbeda. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya pada sesi satu ini dapat Anda pelajari lebih lengkap di modul pertama pada website pustaka.ut.ac.id. Eh, dan saya ingatkan kembali, Anda wajib mengisi presensi dan mengikuti tugas diskusi pada forum diskusi. Karena setiap komentar yang Anda berikan pada forum diskusi akan dinilai dan nantinya akan berkontribusi pada nilai akhir. Nah, selamat berjuang semuanya dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.